Iya, halo kawan pajak. Bertemu kembali dengan kami di podcast KPP Pratama Bekasi Utara. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita kenalan dulu ya kawan pajak ya. Saya Desi. Kemudian di sini ditemani oleh dua penyuluh yang hebat-hebat, yaitu ada Mas Fadlan. Halo. Kemudian ada juga Mbak Mus. Ya, selamat sore. Oke, kawan pajak, kebetulan kita podcastnya di sore hari nih setelah jam pelayanan. Kawan pajak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai PMK 120 tahun 2023, yaitu mengenai PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2023. Jadi PMK ini ditetapkannya di 21 November 2023 baru aja, dan kemudian diundangkan serta berlakunya juga pada tanggal 21 November 2023. Nah, ini di November ini ada ketentuan yang memang ditunggu-tunggu ya, karena ini ada PPN DTP, ada kabar baik untuk kawan pajak yang memang berencana untuk membeli rumah. Kita mulai aja ya dengan Mbak Mus. Mbak Mus, latar belakang dari PMK ini gimana sih Mbak Mus sebenarnya? Yang melatar belakangi diterbitkannya PMK 120 tahun 2023 ini itu karena menurunnya daya beli masyarakat akan perumahan. Nah, maka di sini pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian global. Ini perlu diberikan dukungan terhadap sektor industri perumahan ini sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan. Jadi memang tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ya, dan juga wujud sebagai dukungan pemerintah untuk di sektor industri perumahan ini ya. Oke, kemudian kita langsung aja nih untuk pokok yang diatur di PMK 120 ini. Silakan Mas Fadlan. Baik, terima kasih Mbak Desi. Yang diatur untuk mendapatkan PPN yang ditanggung oleh pemerintah ini itu adalah penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Termasuk di sini ruko atau rumah toko dan rukan atau rumah kantor. Kalau toko saja bagaimana Pak? Toko mohon maaf tidak termasuk dalam kriteria PPN yang ditanggung oleh pemerintah dalam PMK 120 ini. Nah, ada ketentuan kapan terjadinya penyerahan yang dapat diakui PPN-nya untuk ditanggung pemerintah, yaitu ditandatanganinya akta jual beli atau PPJB lunas di hadapan notaris secara nyata yang dibuktikan dengan berita acara serah terima atau BAST ya, sejak 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, yang diberikan fasilitas PPN terutang yang ditanggung oleh pemerintah ini hanya untuk masa pajak November 2023 sampai dengan Desember 2023 ya. Nah, BAST-nya tadi atau berita acara serah terimanya tadi wajib didaftarkan di aplikasi Sikumbang pada akhir bulan berikutnya setelah dilakukan serah terima, atau ya paling lambat 31 Januari 2025 ya. Itu kira-kira ya Mbak Desi. Jadi ini ada yang harus di-highlight ya. Jadi 1 November 2023 sampai 31 Desember 2024 yang di dalam PMK 120 ini ya, untuk PPN yang bisa dapat DTP-nya gitu ya Mas Fadlan ya. Iya, benar. Kemudian yang dapat juga itu berupa ada bisa ruko, bisa rukan gitu ya. Nah, kemudian untuk kriterianya nih gimana Mbak Mus, bisa rincikan? Di sini ada beberapa kriteria yang bisa nanti mendapatkan fasilitas
PPN ditanggung oleh pemerintah. Yang pertama yaitu memiliki kode identitas rumah. Nah, ini nanti yang mendaftarkan adalah pihak pengembang. Nanti dia daftarkan di Sikumbang tadi ya. Lalu yang kedua, memiliki harga jual maksimal 5 miliar. Nah, kalau ada harga jual misalnya 5 miliar 500. Nah, ini berarti tidak mendapatkan PPN ditanggung pemerintah. Lalu diserahkan secara fisik paling lambat 31 Desember 2024. Misalnya penyerahan fisiknya melebihi 31 Desember 2024, ini berarti juga tidak masuk ke kriteria PPN ditanggung pemerintah. Lalu yang keempat yaitu merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni. Nah, siap huni di situ di sini itu maksudnya sudah benar-benar siap untuk ditempati ya. Misalnya listrik sudah masuk, air PDAM ya, atau mungkin sumur bor atau RTSS itu sudah ada. Rumah itu sudah ada pintunya, sudah ada jendelanya. Jadi benar-benar sudah siap huni. Ya. Lalu diberikan maksimal 1 unit rumah tapak atau unit hunian rumah susun untuk 1 orang. Nah, ini maksudnya 1 nik 1 orang itu cuma boleh menggunakan fasilitas ini untuk 1 hunian saja. Misalnya satu nik tapi mengajukan 2, membeli 2, nah itu yang diperbolehkan hanya 1. Nanti yang 1 tetap PPN-nya harus disetor. Lalu tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, apabila dalam jangka waktu 1 tahun ini diperjualbelikan lagi, dan nanti kalau sudah mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah, nanti bisa dicabut, dibatalkan. Oke, Ya, seperti itu. kriterianya berarti harga jual maksimalnya 5M ya. Ya. Nah, kemudian untuk yang diberikan PPN DTP ini semuanya nilai 5M itu atau ada Di sini, penjelasannya? di sini dibatasi Mbak Desi. Memang harga jualnya itu maksimal 5 miliar. Tapi untuk harga jual yang mendapatkan fasilitas itu adalah maksimal 2 miliar saja. Nanti selebih dari 2 miliar sampai 5 miliar PPN-nya harus disetor sendiri. Berarti ini kesempatan baik ya kawan pajak untuk dapat memanfaatkan 2 bulan ini di November dan Desember 2024 untuk mendapatkan PPN-nya jadi ditanggung pemerintah. Jadi kawan pajak tidak dikenakan PPN ya istilahnya ya. Jadi udah ditanggung oleh pemerintah. Kemudian untuk yang tadi 2 miliar itu gimana perhitungannya? Apakah semuanya ditanggung atau ada yang memang masih harus dibayar juga oleh konsumen nanti kawan pajaknya? Ya, tadi kan harga jual maksimal 5 miliar ya, tapi yang diberikan PPN ditanggung pemerintah itu sampai dengan 2 miliar. Nah, dari 2 miliar tadi besaran PPN ditanggung pemerintahnya ada yang 100%, yaitu untuk penyerahan atau berita acara serah terimanya yang dilakukan mulai dari 1 November 2023 sampai 30 Juni 2024. Dan ada juga yang besaran PPN ditanggung pemerintahnya itu sebesar 50%, yaitu untuk penyerahan yang dilakukan mulai 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 ya. Nah, apabila kalau sudah melakukan pembayaran uang muka atau cicilan paling cepat ya, digarisbawahi ya Mbak Desi, paling cepat 1 September 2023 PPN ditanggung pemerintahnya diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan
pada bulan November 2023 dan bulan Desember 2023. Ya, jadi ada ketentuan syarat ketentuan berlakunya ya. Berarti di sini artinya paling cepat 1 September. Kalau misalkan untuk yang mulai bayar uang mukanya atau cicilannya di katakanlah Agustus, gimana perlakuannya Mas Fadlan? Tidak dapat ya, tidak dapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Jadi Mohon memang maaf. mulainya 1 September. 1 September ya, tapi yang dikenakan DTP, dapat PPN DTP-nya itu untuk masa November dan Desember 2023. Oke, nah itu kan tadi disebutkan 100% dari November 2023 sampai Juni 2024, kemudian ada 50% di Juli 2024 sampai dengan Desember 2024. Nah ini gimana ini? Bikin apa, ada dua angka nih, 100% dengan 50%. Untuk pembuatan fakturnya nih apakah ada trik-trik atau ada diatur di PMK-nya sendiri? Silakan Mbak Mus. Ya, memang ada ini ya Mbak Desi ya, pokok pengaturan untuk kewajiban penjual. Di sini penjualannya memang harus PKP ya. Nah ini kewajiban PKP ini yaitu membuat faktur pajak. Nah di sini dibedakan ada dua ya, untuk PPN yang ditanggung pemerintah 100%, di mana tadi berita acara serah terimanya 1 November 23 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Nah, di sini untuk harga jual sampai dengan 2 miliar, karena memang yang harus mendapatkan fasilitas itu cuma dibatasi sampai dengan 2 miliar. Ini PKP membuat 2 faktur pajak dengan kode 07. Dengan DPP masing-masing 50% dari harga jual ditanggung pemerintah. Nah, di sini lalu harga jual yang lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar itu juga membuat 2 faktur pajak kode 07 sama faktur pajak dengan kode faktur 01. Nah, ini mungkin dipertanyakan ya, mengapa sampai dengan 2 miliar tidak satu aja dengan kode faktur 07. Nah, di sini dibuat 2, maksudnya untuk mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Mbak Desi. Atau mungkin dari salah satu ya, baik penjual atau pembeli itu ada beban prestasi. Dan nanti salah satu fakturnya itu bisa dibuatkan faktur pajak pengganti 01 gitu. Jadi ini untuk memudahkan bagi penjualnya ya, dalam hal ini bisa jadi developernya ya yang menjual, yang menyerahkan rumah, ruko atau rukan itu ya. Untuk yang 2 miliar sampai 5 miliar tadi ya Mbak, itu bedanya kalau yang sampai 2 miliar itu 2 fakturnya semuanya kodenya 07. Tapi kalau yang lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar itu membuat 3 faktur, yaitu 2 faktur 07 dengan DPP-nya masing-masing 50% dari harga jual sampai dengan 2 miliar, ini ditanggung pemerintah. Lalu untuk faktur pajak 01, untuk bagian harga jual yang lebih dari 2 miliar, itu tidak ditanggung oleh pemerintah. Karena yang 2 miliar memang seluruhnya DTP ya Mbak Mus ya. Iya, betul. Sedangkan yang sampai dengan 5 miliar hanya 2 miliarnya aja, sisanya nggak DTP gitu ya Mbak Mus ya. Makanya fakturnya dibikin kode faktur 01 untuk yang tidak kena DTP-nya itu. Iya. Kemudian ini kan disebut-sebut ada 2024 nih Mbak. Apa ada rencana pemerintah untuk melanjutkan fasilitas DTP ini Mbak? Iya. Di sini ya Mbak ya, untuk membuat faktur pajaknya tadi, yang pertama itu kan dari 1
1 November sampai 30 Juni 2024. Nah, di sini juga ada aturan di mana ada PPN yang ditanggung pemerintah itu 50%, di mana berita acara serah terimanya itu 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, di sini untuk pembuatan faktur pajaknya yaitu hampir sama sih dengan yang tadi yang sudah dijelaskan. Cuma di sini bedanya kalau yang mulainya 1 Juli sampai 31 Desember 24 itu untuk harga jual sampai dengan 2 miliar itu faktur pajak yang dibuat sama 2. Cuma ini untuk yang satu faktur pajaknya kodenya 07, yang satu kode fakturnya 01 dengan DPP masing-masing 50% dari harga jual, di mana ini nanti PPN-nya ditanggung pemerintah, namun cuma sebesar 50%. 50% ya. Iya. Lalu untuk yang harga jual dari 2 miliar sama dengan 5 miliar, nah ini untuk bagian harga jual sampai dengan 2 miliar, ini faktur pajaknya kodenya 07 dan 01 sama. Tapi untuk bagian harga jual yang lebih dari 2 miliar, ini dibuatkan kode faktur 01 dengan DPP bagian harga lebih dari 2 miliar tadi tidak ditanggung oleh pemerintah. Berarti PPN-nya harus dipungut, harus disetor oleh pengembangnya. Ya, itu nanti juga ada ketentuan ya, Ya. Mbak Desi, dalam pembuatan faktur pajaknya ya. Nah, antara lain itu ada tambahan mencantumkan kode identitas rumah pada kolom nama barang pada saat pembuatan faktur pajak ya. Nah, ini kemudian ada keterangan atau cap PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 120 tahun 2023, dan ini cap ini bisa muncul di aplikasi e-tax invoice atau aplikasi e-faktur kalau Bapak Ibu selaku wajib pajak developer ini sudah mensinkronisasi kode cap ada pada menu referensi di aplikasi faktur. Kemudian kewajiban lainnya bagi developer atau pengembang itu membuat laporan realisasi PPN DTP dengan cara melaporkan faktur pajak yang mendapatkan fasilitas DTP tadi dalam SPT masa PPN ya, untuk masa pajak November dan atau Desember. Oke, seperti tadi disampaikan ya bahwa penjualnya wajib membuat faktur pajak dengan tadi ada ketentuannya, tadi sudah disampaikan Mbak Mus, ada yang dibuat dua faktur pajak, ada yang 50%, kemudian ada yang kodenya 07, ada yang kodenya 01 untuk yang tidak dapat DTP. Nah, ini kan kita udah mau di akhir podcast nih. Apa aja nih yang rambu-rambunya di PMK 120 ini supaya bisa mendapatkan fasilitas PPN DTP ini yang harus diperhatikan ini apa aja nih, silakan Mbak Mus atau Mas Faldan. Ya, sesuai PMK 120 yang tidak mendapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah itu jika objek yang disediakan itu bukan rumah tapak atau rumah susun ya, misalnya gudang atau toko saja, bukan rumah toko. Kemudian pembayaran uang muka atau cicilannya itu dilakukan sebelum 1 September 2023. Nah, penyerahan atau berita acara serah terima dilakukan sebelum 1 November 2023 atau setelah 31 Desember 2023 ya.
atau penyerahan dalam sini dalam artian AJB atau PPJB lunas juga ya Mbak Desi. Jadi kalau AJB-nya dilakukan di tahun depan, mungkin ada aturan lain ya untuk tahun depan ya. Tapi nggak termasuk di sini ya? Tidak termasuk PK 120. Nanti sesuai pertimbangan pemerintah, apakah ada aturan lagi untuk tahun depan? Kita belum tahu ya. Karena ini udah mau tutup tahun ya, tahun ya. Anggarannya ya, gitu ya. Kemudian yang tidak mendapat fasilitas berikutnya itu yang tadi ya disebutkan dipindah tangankan. Nah, jadi yang sudah mendapat DTP kemudian rumahnya atau properti ini dipindah tangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan. Nah, ada lagi yang tidak mendapat yaitu tidak menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai ketentuan tadi atau juga tidak dilaporkan dalam SPT PPN masa November dan atau Desember ya. Kemudian yang terakhir yang tidak mendapat fasilitas itu tidak mendaftarkan berita acara serah terima di aplikasi Sikumbang. Oke, itu yang harus diperhatikan ya supaya tidak sampai miss PPN DTP-nya ini harus diperhatikan baik-baik untuk dari pihak, terutama dari pihak penjualnya ya, karena di situ harus ada laporan realisasi melalui SPT PPN-nya, kemudian juga harus mendaftar di Sikumbangnya. By the way, ini Sikumbang ini punya instansi PUPR ya, Mbak ya. Oke, jadi ini harus diketahui oleh PKP penjualnya. Oke, kawan pajak. Oh ya, ini kayaknya kalau tanpa contoh nih kurang afdol nih. Biar ada bayangannya nih. Silakan Mbak Mut atau Mas Vanen, silakan. Ya, contoh ya. Kira-kira misalnya Bu Dira nih melakukan pembelian rumah tapak seharga 1 miliar ya dari PT AB selaku developer, dibayar dengan 4 kali cicilan masing-masing sebesar 250 juta dari bulan September 2023 sampai Desember 2023. Nah, sementara rumahnya diserah terimakan pada bulan Juni 2024. Nah, untuk ketentuannya ini kira-kira ini pada saat 1 September itu pembayaran 250 jutanya dan yang cicilan kedua ya pembayaran kedua Oktober 2023 itu tidak termasuk PPN yang DTP ya. Nah, namun pada pembayaran atau cicilan di bulan November dan Desember masing-masing 250 juta itu PPN DTP 100%. Oke. Bagi pengembangnya PT AB wajib membuat 2 faktur pajak dengan kode 07. DPP-nya masing-masing 50% dari nilai 250 juta ya atau sebesar 125 juta. PPN terutangnya berarti 11% dari 125 juta atau sebesar 13 juta 150.000. Itu nilai yang ditanggung pemerintah. Nah, kemudian mencantumkan kode identitas rumah pada faktur pajak dan keterangan PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK 120 pada referensi. Terakhir, kewajiban PT AB adalah melaporkan 2 faktur pajak tadi yang dengan kode 07 pada SPT masa PPN November 2023. Oke, nah pada bulan Juni 2024 saat serah terima, PT AB wajib mendaftarkan berita acara serah terima di aplikasi Sikumbang ya paling lambat akhir bulan berikutnya atau Juli 2024. Oke, berarti tadi contohnya karena mulai pembayarannya 1 September bisa mendapatkan DTP tapi hanya yang pembayaran di November dan Desember. Ya. Oke.
Oke, selamat untuk Budira nih ya. Kenapa contohnya nggak saya gitu? Oke, baik kawan pajak. Jadi PMK 120 ini adalah merupakan wujud dari dukungan pemerintah bagi sektor industri perumahan, dan memang industri perumahan ini banyak menyerap tenaga kerja, banyak menyerap sumber daya ya, dan diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat gitu ya, supaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian global yang sedang naik turun saat ini ya. Kemudian juga kita, kawan pajak, kita semua bisa memanfaatkan, ayo segera siapa yang ada niat untuk beli rumah bisa memanfaatkan PPN BTP ini, dan kabar-kabarnya, infonya masih bisa ada kemungkinan dilanjut di 2024 ya. Semoga kita harapkan yang terbaik aja nih ya, di 2024 masih berlanjut. Oke kawan pajak, terima kasih atas perhatiannya dalam podcast kali ini. Terima kasih. Terima kasih.